wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada video kali ini, kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan makalah teori ekonomi makro yang diempu oleh dosen kami, Ibu Esti Suntari, SHMPD. Makalah kami berjudul Pengangguran. Kami beranggotakan 3 orang. Nama saya Desi Isdivirianti, dibantu teman saya Hikmatul Baido dan Giovi Iskadinovan. Kami mengambil latar belakang dari data BPS. Berikut ini adalah diagram batang data dari BPS bulan Agustus tahun 2022. Menurut data BPS, jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 8,4 juta jiwa pada Agustus tahun 2022. Jumlah angkatan kerja berdasarkan survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas pada tahun 2022 sebanyak 143 juta jiwa orang. Jumlah tingkat pengangguran tertinggi menurut data BPS berada di Provinsi Jawa Barat, disusul oleh Provinsi DKI Jakarta, setelah itu Provinsi Banten. Dari latar belakang tersebut, kami mengambil judul pengangguran pada makalah kami. Setelah mengetahui latar belakang dalam pengambilan judul makalah kami, mari kita masuk ke pembahasan materi. Materi yang kami bahas yaitu yang pertama, pengertian pengangguran. Di sini kita akan membahas arti dari pengangguran menurut para ahli. Yang kedua, jenis-jenis pengangguran. Pada pembahasan tersebut, kami akan membahas pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya dan ciri dan sifatnya. Yang ketiga, penyebab terjadinya pengangguran. Di sini kami akan memberikan informasi mengenai penyebab terjadinya pengangguran. Yang keempat, dampak pengangguran. Pada pembahasan ini, kami akan memberikan informasi mengenai dampak pengangguran secara sosial dan negara. Yang kelima, kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Dalam pembahasan ini, kami akan memberikan informasi bagaimana cara pemerintah dalam memberikan kebijakan dalam mengatasi pengangguran. Setelah mengetahui pembahasan apa aja yang ingin kita bahas, kita akan masuk ke pengertian dari pengangguran. Secara umum, pengertian pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan atau dapat diartikan sebagai suatu ketika seseorang tidak memiliki pekerjaan. Menurut Sadono Sukirno tahun 1994 dalam Pranita tahun 2019, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum dapat memperolehnya. Pengangguran tersendiri adalah keadaan di mana seseorang yang ingin bekerja namun tidak dapat bekerja, seperti itu, tidak dapat mendapatkan pekerjaan. Setelah kita mengetahui pengertian pengangguran, selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pengangguran. Jenis-jenis pengangguran di sini terbagi menjadi 2, yaitu pengangguran berdasarkan penyebab terjadinya yang akan dibahas di slide berikutnya, mengenai pengangguran normal atau friksional, pengangguran siklikal, pengangguran struktural, dan pengangguran teknologi. Yang kedua, pengangguran berdasarkan cirinya dan sifatnya, yang kita akan bahas di slide berikutnya, mengenai pengangguran terbuka, pengangguran tersembunyi, pengangguran musiman, dan pengangguran setengah menganggur. Untuk penjelasan selanjutnya akan dibantu oleh rekan saya yang bernama Hikmatul Baido. Untuk Hikmatul Baido, dipersilakan tempat dan waktunya. Baik, saya Hikmatul Baido. Saya akan melanjutkan presentasi dari saudari Kadesi dengan menjelaskan tentang penyebab terjadinya pengangguran, dampak pengangguran, dan kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran. Ada berbagai macam yang menjadi penyebab terjadinya pengangguran, diantaranya perubahan struktural, pengaruh musim, adanya kehambatan atau ketidaklancaran bertemunya pencari kerja dan lowongan kerja atau pengangguran friksional, rendahnya aliran investasi atau tingkat keahlian, lalu diskriminasi, laju pertumbuhan penduduk, agregat demand unemployment, pencarian kerja yang sesuai, dan kekakuan upah real. Selanjutnya, dampak pengangguran. Pengangguran masuk ke dalam salah satu bahasan utama dalam ekonomi makro, karena pengangguran di sini memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perekonomian nasional. Sebelumnya, saya dan rekan kelompok saya mohon maaf karena dampak positif dari penganggurannya tidak tercantumkan dalam PowerPoint kami. Jadi, saya akan membacakan
atau menjelaskan sedikit tentang dampak positif dari pengangguran. Ada beberapa dampak positif dari pengangguran. Yang pertama, kamu akan memiliki skill baru. Yang kedua, kamu punya banyak waktu untuk melakukan kegiatan atau sesuatu yang kamu sukai. Yang ketiga, kamu bisa belajar memanage keuangan dengan baik. Yang keempat, kamu bisa belajar memutar otak dan mencari sumber pendapatan yang lain. Yang kelima, kamu menjadi orang yang sabar. Dan yang terakhir, ketika kamu timbul perasaan lelah dan bosan saat bekerja, nanti kamu akan sadar bahwa jadi pengangguran itu lebih melelahkan. Selanjutnya, dampak negatif dari pengangguran. Ada banyak sekali dampak negatif dari pengangguran. Yang pertama, pengangguran dapat menghilangkan mata pencaharian. Yang kedua, pengangguran dapat menghilangkan keterampilan. Yang ketiga, pengangguran akan menimbulkan ketidakstabilan sosial politik. Tambahannya, pengangguran bisa menurunkan aktivitas perekonomian, bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita, bisa menurunkan penerimaan negara, bisa menurunkan investasi dan pembentukan modal, bisa menjadikan beban keluarga dan masyarakat, bisa mendorong peningkatan keresahan sosial dan kasus kriminalitas, dan pengangguran adalah sumber utama kemiskinan. Selanjutnya, kebijakan pemerintah dalam mengatasi pengangguran. Yang pertama, mengubah kebijakan politik ekonomi makro agar merangsang perubahan ekonomi yang kemudian bisa menciptakan lapangan kerja baru. Yang kedua, membuat kebijakan fiskal dan moneter yang juga ramah terhadap tenaga kerja. Yang ketiga, membangkitkan kembali di sektor real, kegiatan di sektor real terutama yang bergerak di sektor usaha kecil dan menengah atau UKM. Dan yang terakhir, melakukan reformasi di bidang pertanahan. Karena selama ini tanah untuk kegiatan produksi lebih banyak dikuasai secara terbatas oleh kalangan terbatas pula. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Selanjutnya, solusi dan kesimpulan yang akan dilanjutkan oleh saudara Gia Fiska Diamapan. Kepadanya saya atau kami persilahkan. Berikut solusi cara mengatasi pengangguran. Yang pertama ialah pengangguran fraksional, yaitu proyek padat karya, menarik investor, serta pengembangan transmigrasi. Untuk yang kedua, pengangguran konjungtural, yaitu meningkatkan daya beli masyarakat, mengatur bunga bank agar tidak terlalu tinggi. Untuk yang ketiga, pengangguran struktural, yaitu menyediakan lapangan kerja, pelatihan tenaga kerja, serta menarik investor. Untuk yang keempat, pengangguran musiman, yaitu pelatihan keterampilan dan yang lainnya, memberikan informasi, lowongan kerja, dan yang lainnya. Untuk yang kelima, pengangguran deflasioner, yaitu pelatihan tenaga kerja, serta menarik investor. Untuk yang keenam, pengangguran teknologi, yaitu mempersiapkan masyarakat untuk mengikuti perkembangan teknologi, serta pengenalan teknologi sejak dini, dan pelatihan tenaga pendidik untuk menguasai teknologi terbaru. Untuk kesimpulannya, tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran berhubungan erat dengan jumlah dan kepadatan penduduk, susunan umur penduduk, keahlian dan keterampilan penduduk, keadaan ekonomi, tingkat laju pertumbuhan ekonomi. Jika jumlah tenaga kerja lebih banyak daripada lapangan kerja yang ada, maka akan timbul pengangguran. Sebaliknya, bila mana jumlah tenaga kerja lebih kecil daripada lapangan kerja, maka terjadi kekurangan tenaga kerja. Tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran sangat menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi dan perencanaan ekonomi dari suatu negara. Masalah tenaga kerja, lapangan kerja, dan pengangguran merupakan masalah yang
yang sangat kompleks dan sensitif yang harus segera ditanggulangi oleh pemerintah. Jika hal ini tidak berhasil ditanggulangi, maka akan menimbulkan beraneka macam kesulitan, baik kesulitan ekonomi maupun kesulitan sosial, keamanan, dan juga politis. Ya, sekian presentasi dari kami bertiga. Kurang lebih mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.